saya Desi Natalia Purba dengan NIM 22042203 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, sebelumnya saya sudah mempresentasikan konsep dasar kepemimpinan. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan konsep-konsep dasar kepemimpinan, yaitu di mana saya akan mempresentasikan tipologi dan karakteristik kepemimpinan dan fungsi-fungsi kepemimpinan. Baiklah, poin pertama yang akan saya presentasikan yaitu tipologi dan karakteristik kepemimpinan. Tipe kepemimpinan menurut Gordon pada tahun 1997 menyatakan bahwa terdapat 5 tipe pemimpin, yakni pertama, tipe pemimpin yang otoriter. Tipe ini bukanlah merupakan tipe yang diandalkan, terutama apabila dikaitkan dengan upaya meningkatkan produktivitas kerja yang antara lain memerlukan suasana yang demokratis. Akan tetapi, situasional menekankan bahwa dalam kondisi tertentu, seorang pemimpin yang paling demokratik sekalipun mungkin sementara waktu atau dalam menghadapi situasi tertentu harus menggunakan gaya otoriter untuk kemudian kembali ke gaya yang merupakan ciri utamanya yaitu gaya yang demokratik. Karakteristik yang menonjol pada tipe ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penonjolan diri yang berlebihan sebagai simbol keberadaan organisasi hingga cenderung bersikap bahwa dirinya dan organisasi adalah identik. Dengan demikian, yang bersangkutan memandang dan memperlakukan organisasi sebagai miliknya. Kedua, ciri pertama tadi sering diikuti oleh ciri kedua, yaitu kekebalannya menunjukkan diri tidak dapat menerima adanya orang lain dalam organisasi yang potensial mampu menyaingi dirinya. Pemimpin yang otoriter biasanya dihinggapi penyakit megalomaniak atau gila kehormatan dan menggemari berbagai upacara atau seremoni yang menggambarkan kehebatannya pada waktu ia mengenakan pakaian kebesaran dengan berbagai atribut simbol-simbol keberhasilannya. Tujuan pribadinya identik dengan tujuan organisasi. Ciri ini merupakan konsekuensi dari 3 ciri yang disebut terdahulu. Dengan ciri tersebut, timbul persepsi kuat dalam dirinya bahwa para anggota organisasi mengabdi kepadanya. Karena pengabdian para karyawan diinterpretasikan sebagai pengabdian yang sifatnya pribadi, loyalitas para bawahan merupakan tuntutan yang sangat kuat. Seorang pemimpin yang otoriter biasa menyadari bahwa gaya kepemimpinannya yang otoriter itu hanya efektif jika yang bersangkutan menerapkan pengendalian atau pengawasan yang ketat. Yang kedua, tipe paternalistik. Karakteristik dari pemimpin tipe paternalistik ini merupakan penggabungan antara beberapa ciri negatif dan ciri positif. Dan berbagai ciri yang menonjol adalah sebagai berikut. Yang pertama, penonjolan keberadaan sebagai simbol organisasi. Kedua, seiring menonjolkan sikap paling mengetahui. Ketiga, memperlakukan para bawahan sebagai orang-orang yang belum dewasa, bahkan seolah-olah mereka masih anak-anak. Keempat, sifat melindungi. Kelima, sentralisasi pengambilan keputusan. Terakhir, melakukan pengawasan yang ketat. Ketiga, tipe laissez-faire. Karakteristik yang menonjol adalah 1. Gaya santai yang berangkat dari pandangan bahwa organisasi tidak menghadapi masalah yang serius dan kalaupun ada, selalu dapat ditemukan penyelesaiannya. Kedua, pemimpin tipe ini tidak senang mengambil resiko dan lebih cenderung pada upaya mempertahankan status quo. Ketiga, tipe ini gemar melimpahkan wewenang kepada bawahannya dan lebih menyenangi situasi bahwa para bawahannya lah yang mengambil keputusan dan keberadaannya dalam organisasi lebih bersifat subvertif. Keempat, enggan mengenakan sanksi, apalagi yang keras, terhadap bawahan yang menampilkan perilaku disfungsional atau menyimpang. Tetapi sebaliknya senang mengobrol pujian. Kelima, memperlakukan bawahan sebagai rekan dan karena itu hubungan bersifat hierarkis tidak disenanginya. Keserasian dalam interaksi organisasional dipandang sebagai etos yang perlu ditahankan. Keempat, tipe demokratik. Karakteristik pokoknya antara lain, yang pertama mengakui harkat dan martabat manusia,
Yang kedua, menerima pendapat yang mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan unsur yang paling strategik dalam organisasi, meskipun sumber daya dan dana lainnya tetap diakui sebagai sumber daya yang penting, seperti uang atau modal, mesin, materi, metode kerja, waktu, dan informasi yang kesemuanya hanya bermakna apabila diolah dan digunakan oleh manusia. Ketiga, para bawahannya adalah insan dengan jati diri yang khas, dan karena itu harus diperlakukan dengan mempertimbangkan kekhasannya itu. Keempat, pemimpin yang demokratik tangguh membaca situasi yang dihadapi dan dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi tersebut. Kelima, gaya kepemimpinan yang demokratik rela dan mau melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada para bawahannya sedemikian rupa, tanpa kehilangan kendali organisasional dan tetap bertanggung jawab atas tindakan para bawahannya itu. Yang keenam, mendorong para bawahan mengembangkan kreativitasnya untuk diterapkan secara inovatif dalam pelaksanaan berkarya berupa ide, teknik, dan cara baru, dan didorong agar tidak puas bekerja secara rutinitas atau mekanistik. Ketujuh, tidak ragu membiarkan para bawahan mengambil risiko dengan catatan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh telah diperhitungkan dengan matang. Terakhir, pemimpin yang demokratik bersifat pendidik dan membina dalam hal bawahan berbuat kesalahan dan tidak serta-merta bersifat menghukum atau mengambil tindakan punishment. Yang kelima, tipe karismatik. Karakteristiknya yaitu yang pertama, percaya diri yang besar. Artinya para pemimpin yang karismatik memiliki keyakinan yang mendalam tentang kemampuannya baik dalam arti berpikir maupun bertindak. Yang kedua, mempunyai visi dalam arti bahwa seorang pemimpin harus dapat merumuskan tentang masa depan yang ingin dicapai bagi organisasi. Ketiga, kemampuan untuk mengartikulasikan visi. Keempat, keyakinan yang kuat tentang tepatnya visi yang dinyatakan kepada para bawahan. Kelima, perilaku yang tidak mengikuti perilaku yang stereotip. Keenam, peranan selaku agen perubahan dalam arti setiap pembawa perubahan atau termasuk perubahan yang radikal dan tidak sebagai pemelihara status quo. Ketujuh, pemahaman yang mendalam dan tepat tentang sifat lingkungan yang dihadapi, termasuk kendala yang ditimbulkannya, serta kesiapan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan itu. Materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruksional. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikasi pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Kedua, fungsi konsultasi. Konsultasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipatif. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberi pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi ini harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Yang terakhir ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur efektivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan pusat sumber belajar melalui pengembangan pusat belajar.